Selamat bergabung di channel YouTube Ibu Fitria M. Zaidi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasinya agar Ibu Ria lebih bersemangat membuat video berikutnya. Karena siapa yang dikelar, ternyata selama ini kan kami tidak tahu model pembelajaran CGP itu seperti apa ya. Tetapi setelah beliau menerangkan dari awal tahapan-tahapan proses pembelajarannya dan sampai ada juga news briefingnya situ, ya briefingnya situ. Kami masa kayak mana ya? Mungkin ingin menindaklanjuti kegiatan Ibu Fitria di kelas, tapi pada kegiatan pembelajaran berikutnya itu Ibu Fitria sudah memberikan motivasi untuk sedikit perubahan di dalam aksi nyata dalam kesepakatan kelasnya. Apa yang namanya kontrol Iya, dulu ya? iya benar. Itu kalau di materi yang kontrol dulu itu gimana menurut Ibu? Kalau materi kontrol dulu kemarin ada sedikit perdebatan ya. Oh, ada. Karena gini, kita beda prinsip, beda pendapat guru ini. Kenapa sekarang anak dikategorikan bebas merdeka belajar? Nah, padahal kontrol dulu itu sebagai guru yang mengawasi tetapi tidak menghukum anak. Ya. Nah, iya kan, sebagai kontrol aja. Tetapi dari tindak lanjut itu ternyata individu anak-anak di kelas itu berbeda-beda. Ada yang setelah diberikan kontrol dulu itu mereka disiplin, tetapi ada yang beberapa siswa malah menjadi lebih agresif. Nah, timbul kelakuan-kelakuannya mereka yang tidak harus mereka keluarkan seolah-olah dia menunjukkan. Iya begitu. Nah, jadi kontrol guru ini kadang-kadang masih rancu sebagai pandangan guru, masih bisa enggak kita sebagai guru memberikan ya namanya sanksi lah ya, sanksi pembelajaran, tapi yang mana sanksi itu tidak menghukum siswanya. Kalau kita selama ini kan siswa diharuskan jangan, dengan kata-kata seperti itu anak sudah merasa tertekan mental mereka, berarti mereka harus melakukan sesuai apa yang mereka perintahkan guru tersebut. Nah, berarti kontrol guru itu belum berfungsi selama itu juga. Jadi kalau Bu Uri sendiri udah pernah coba praktekkan lagi? Kalau saya sudah. Mungkin anak saya di kelas saya kontrol melalui pendekatan antara guru dengan siswa. Saya lebih mendekatkan dengan kasih sayang. Kalau saya kasih sayang tidak dengan emosi ya. Mungkin semarah apapun saya masih ada rasa sayang, jangan dilakukan, sayang itu tidak boleh, tetapi tidak pernah saya memantau. Saya tidak suka, saya tidak mau, ya, insya Allah tidak pernah kata seperti itu keluar. Jadi saya selalu mengawalinya dengan pendekatan sayang untuk anak-anak. Jika mulai ada ya emosi di kelas yang mulai tidak seimbang dengan saya kontrolnya seperti itu. Bu Uri punya kelas berapa, Ma? Kelas 4? Kelas 4 ya. Kelas 4 itu termasuk yang lincah-lincah juga. Iya, anak pra pindah dari kelas 3. Ya kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu anak yang mudah-mudahan bermain belajar. Masih bermain. Dari kelas bawah pindah. Iya, benar, naik tingkat atas. Jadi mereka menunjukkan ego mereka. Oh, aku sudah naik kelas tinggi, berarti saya harus seperti ini, ya kan? Iya. Terus kalau misalnya ini yang udah dilakukan sama Bu Dian di dalam kegiatan guru pengarah ini, itu kira-kira nih untuk Uri ngerasa nggak kalau misalnya ada perubahan yang dilakukan sama Bu ya? Ada. Nah, ya. Apa kira-kira? Saya melihat dalam kegiatan sehari-hari Ibu Fitria ini sudah banyak sekali perubahannya.
Ya mungkin di Ibu Fitria sama seperti saya dulu ya, orangnya emosional, marah ketika anak ribut, kemudian ketika anak tidak menurutin apa yang kita perintahkan. Tapi sekarang beliau lebih mendekatkan dia dengan trik-trik kontrol guru tadi ya. Ya udah perbaikan ya, sudah itu lebih membawa ke pembelajaran, mendorong guru masuk ke wilayah anak didik, bukan anak didik masuk ke wilayah guru. Berarti quantum teachingnya di situ sudah kena, ya. Pembelajaran itu sudah kena dan sesuailah dengan pembelajaran yang sudah diterapkan Ibu Fitria dari media Dewantara, bahwa anak-anak tuh memang belajar sesuai kodrat mereka. Kodrat mereka itu artinya kemampuan mereka sesuai dengan kreativitas mereka. Kita tidak memberikan paksaan ataupun memberikan tekanan, di mana alur pembelajaran itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kita sebagai guru hanya sebagai motivator ya, memotivasi, kemudian mendukung. Jika itu kegiatannya baik, kita dukung terus. Jika memang anak itu belum maju, kita motivasi terus. Kalau yang misalnya itu udah dapat nggak kira-kira sama Bu Udin, misalnya kayak motivasi dari Bu Dia? Ya sudah, saya sudah. Selama itu motivasi dari Bu Dia yang enak lah sama Bu Udin gitu. Saya suka sama Bu Fitria. Kalau ditengok Bu Fitria sama saya itu sama ya, tipe orang yang gigih, giat ya. Walaupun ada sekelumit masalah di sekolah, dia tetap mau belajar dan kami pun sering sharing karena sama-sama di kelas 4. Bukan hanya sharing di kelas tentang pembelajaran, sharing tentang kegiatan-kegiatan di luar seperti apa kita mau yang ini. Saya pun ambil semangatnya dari Bu Fitria. Saya mungkin merasa saya sepertinya tidak bisa sanggup menjadi CGP, tapi kamu Bu Fitria kok semangat dia Mbak, sebenarnya nggak susah loh Mbak. Seperti itu dia memberikan motivasi sama saya. Coba Mbak, karena saya belum mencoba, jadi saya merasa udah down duluan ya, mulai kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Tapi saya semangat Bu Fitria, saya luar biasa. Itu yang saya sangat kagum sama saya. Jadi di situ juga Bu Fitria bisa lah untuk memberikan motivasi dan inspirasi saya. Dia sudah mau ya. Kira-kira kalau misalnya untuk yang inspirasi nih dari dia, apa yang butuh ditangkap inspirasi Bu Fitria pasti ini peluangan kan, inspirasi ya, kalau ini saya pengen nih sesuatu yang lebih lagi. Ibu Fitria tuh pengen SD 106 ini seluruh majelis gurunya menjadi guru CGP. Nah itu bukan hanya dia saja, tapi semuanya. Kalaupun dia tidak bisa untuk menjadi calon guru penggerak, tetapi sudah berusaha untuk menggerakkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan alur guru CGP. Seperti itu inspirasinya. Terus ada nggak kira-kira yang perubahan tadi? Pastinya ada ya, yang udah dilakukan sama Bu Dia, pasti ada perubahan di sekolah ini. Apakah itu ke siswa, apakah itu ke sekolah, ataupun juga ke rekan-rekan kerja. Nah kira-kira apa nih yang menurut Bu Uri yang masih kurang yang dari Bu Ria? Yang perlu nanti Bu Ria tindakan lagi dan kasih. Sepertinya sosialisasi ke orang tua yang lebih banyak ya. Karena gini, orang tua kita, komite kelas ini kan Bu Fitria menerapkannya hanya di kelas dia saja. Ya, saya tuh kalau bisa sih pengennya komite kelas seluruh kelas. Jadi jadikan satu, diambil, disosialisasikan. Oh ini kegiatan pembelajaran CGP seperti ini. Berarti bukan dituntut dari sekolah saja yang untuk pembelajarannya, tetapi dari kelas melalui komite kelas juga. Biar orang tua tahu berperan sertanya seperti apa. Kadang kan sekolah ini ada plus minusnya untuk komite kelasnya. Ada orang tua yang mendukung, ada yang tidak. Kalau menurut Bu Uri nih, kira-kira untuk melakukan sosialisasi ke orang tua atau ke komite itu gimana, mungkin ada solusi? Kalau tidak seperti sekarang pembelajaran dulu cuma mengatasnamakan untuk kegiatan programnya saja, tapi belum pelaksanaannya. Kalau bisa sih untuk komite kelas seperti ini, Ibu Fitria harus bisa menerapkannya di komite kelasnya untuk semua kelas di sekolah ini. Ya diambil lah perwakilan, misalnya berapa orang dipertemukan, kemudian yang seperti apa Ibu Ria buat di kelas
itu dikemukakan. Supaya orang tua itu mendukung kegiatan guru yang akan melanjutkan kegiatan dari Bu Fitria tersebut. Yang kalau yang kemarin belum kena ya rasanya ya Bu? Belum. Kalau kayak kemarin itu cuma programnya saja, Bu, kita programnya seperti ini. Tapi ternyata komite kelas ini, termasuk saya ya, alhamdulillah saya udah 2 tahun ini ketemu komite kelas yang selalu bersahabat, artinya berkomunikasi dengan baik, mudah dijalin. Tetapi ketika anak itu naik di kelas berikutnya, ada beberapa guru bilang, kok komite kelas ibu guru yang kemarin sudah sama seperti yang saya alami sekarang, katanya seperti itu. Dari mana ya kata perbedaannya? Nah, di situ ya merangkul orang tua untuk pemahaman satu-satunya yang belum bisa kita lakukan secara full. Oke, mungkin terakhir nih harapan nih nanti untuk melihat apa kira-kira harapan guru kemudian Harapan saya, Ibu Ria ini kan guru penggerak angkatan ke-4 ya. Iya. Saya mau Ibu Fitria itu menjadi guru yang unggul dari perwakilan SD Kamila untuk mewakili SD 106. Mereka yang Fitria yang terbaik di antara calon-calon guru yang lainnya. Kenapa? Karena dengan namanya Bu Fitria ada, komunitas sekolah SD 106, baik itu kepala sekolah, gurunya akan ikut naik, terbawa ke dalam motivasi pembelajaran. Oh, bahwa SD 106 ini ada salah satu guru calonnya menjadi terfavorit, teladan lah di CGP ya. Nah, berarti kan menjadi kebanggaan SD 106. Terbukti bahwa bukan 106 ini menjadikan gurunya sebagai guru biasa, tapi guru yang berpendidikan lebih dari apa yang kita harapkan. Iya. Ya, ujung-ujungnya kan nanti ini biar apa ya, orang tua juga kan. Iya. Bisa memasukkan, apalagi nih SD agak panik di sini kan. Dan misalnya kalau di sini wah ini kita di sana aja nih nanti untuk Iya, benar. menyekolahkan anak. Iya, gurunya bagus gitu kan. Oke lah Bu Uri, terima kasih banyak ya Bu Uri. Iya. Bincang-bincang kita sore hari ini. Iya. Dan mudah-mudahan saya berharap Ibu Uri dengar apa yang disampaikan oleh Bu Uri dengan harapan-harapan tadi, dan saya juga berharap mudah-mudahan sedikit pertemuan dan komunikasi di sini juga sangat yang memberikan yang terbaik untuk kita kemudian yang sebelumnya kolaborasi dengan orang tua itu yang menjadi apa ya sekarang menjadi hal yang sangat vital ya sekarang. Di samping bagaimana kemampuan guru dalam mengelola siswa di dalam sekolah. Oke, sekali lagi saya terima kasih. Iya, sama-sama Pak Riko. Senang berjumpa dengan Pak Riko. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai apa ya wakil lah tadi. Iya. Kemudian yang perlu saya ketahui itu durian kan juga udah tahu. Nah, kemarin terakhir kemudian ada sosialisasi penerapan salah satu dari sebagai itu sih loh sebenarnya yang disampaikan Buria saat aksi nyata. Nah, itu bagaimana tuh tanggapan Ibu? Menurut saya memang bagus ya, bisa untuk berikan contoh untuk guru lain, berikan semangat ya, udah bisa lah diterapkan untuk di sekolah itu. Karena kalau ini kan memang membutuhkan guru yang seperti yang semangat ya itu lah. Selain dari yang kemarin itu kira-kira Ibu udah lihat ya, Bu Ria udah lakukan aksi nyata yang lain lah untuk siswa? Bisa sih, saya lihat dia sama anak muridnya udah sering melakukan kegiatan bagaimana supaya anak itu bersemangat dalam belajar, hubungannya. Apa kira-kira yang dilakukan sama Bu Ria? Dia memberikan contoh sama anak bagaimana pembelajaran yang aktif, bagaimana untuk Silakan ya. dari belajar. Ada nggak kira-kira dia juga ngasih semangat atau motivasi juga? Banyak motivasi yang diberikannya kepada anak murid. Jadi memang bisa dicontoh lah
dalam kegiatan yang dilakukannya bisa berbagi juga guru-guru yang lain. Tapi secara nggak langsung ada lah ya perubahan yang Ada. dapat dia selama edukasi Jauh banyak perubahannya. Saya lihat kan anak-anak pun lebih banyak yang aktif, banyak yang bersemangat dalam belajar. belajarnya. Nah, mungkin kalau misalnya bersemangat itu pasti ujung-ujungnya mungkin ke nilai kan Bu, kalau bagi anak-anak kita. Menurut Ibu aja nih sekarang nih, apakah dengan aktifnya anak, dengan semangatnya anak, dengan motivasinya anak itu ngaruh nggak sih kira-kira ke nilai mereka gitu? Ya rasanya pasti berpengaruh lah dengan aktifnya dia belajar, tentu kemampuan dia dalam menerima pelajaran juga akan lebih tinggi gitu kan. Ya, dengan sendirinya nilainya tentu akan lebih bagus. Kemudian dengan ini nih lagi nih, kalau waktu pasangan kecil yang kemarin ada nggak misalnya yang udah coba juga Ibu panggil Ibu betul ya? Iya betul. Ada juga nggak yang udah Ibu coba praktekkan gitu yang udah disampaikan sama Ibu ya? Iya, apa yang diberikan sama dia juga akan berikan motivasi kami kan juga akan coba juga di kelas-kelas yang terapkan juga bagaimana yang dilakukan dia. Nanti juga kami lakukan juga untuk memberikan motivasi sama anak juga kan. Sesuai dengan apa yang Ibu memang mengajar kelas berapa? saya ada kasih dia. Oh, Ibu mengajar kelas 3. Ibu itu bisa nggak kira-kira yang tadi terakhir dia kemudian udah kelas 4 itu bisa juga nggak kira-kira diterapkan di kelas 3 ya? Bisa juga karena saya seperti memberikan pembelajaran yang aktif anak-anak itu kan itu kita juga bisa melakukan walaupun kadang-kadang anak itu kelas 3 kan masih dalam keadaan perkembangan ya tidak sama di kelas 4 sudah mulai dewasa ya. Kalau kelas 3 nih mereka banyak bermain, nah cuma motivasinya tergantung kita lah lagi kan kalau kita bisa memberikan arahan. Kalau kita biarkan aja tentu anak-anak tergantung kita juga. Misalnya kalau kita lihat cara pembelajaran yang kita itu bisa kita contoh kan. Walaupun dilihatnya dia masih muda, tapi asalnya mungkin kami yang udah berumur ini juga masih bisa melihat banyak perasaan juga bukan guru yang lain kan. Itu kira-kira dengan aksi nyata itu ada nggak sedikit banyak ya pastinya ada gitu kan untuk Ibu dan di sekolah nih sebagai warga sekolah memberikan apa ya namanya ya dapat meningkatkan juga untuk motivasi diri gitu kan. Apa sih yang namanya tuh efeknya gitu, pengaruhnya apa kira-kira? Pengaruhnya ya sangat besar lah pengaruhnya jelas. Berarti kami yang belum misalnya yang belum mengenal cara pembelajaran yang dilakukan Lia ini kan, selama ini dia kami mungkin kurang aktif dalam mengajar, kurang memberikan motivasi. Jadi dengan melihat cara pembelajaran Lia itu sudah jadi motivasi kami juga untuk berikan arahan kepada anak-anak kami kan. Ada nggak yang yang apa ya yang perlu mungkin ditingkatkan lagi sama Bu ya kalau menurut apa? Oh, saya rasa memang yang namanya ini selalu meningkat dari kan. Nah, mungkin ada juga yang harus lebih ditingkatkan, mungkin ada cara-cara yang lebih apa anak-anak mereka lagi kan, bagaimana anak itu lebih dekat, lebih paham dalam pembelajaran, lebih aktif. Kemudian ada juga trik-trik yang akan lebih akan dia pelajari lagi kan. Yang memiliki Iya, misalnya lagi dalam sebagai guru penggerak dia kan, dia mungkin banyak yang dipelajarinya pelatihan itu kan, itu yang bisa diberikannya juga kepada anak muda di sini dan juga dalam meningkatkan pengetahuan di sini kan. Kalau yang paling terasa nih Bu kalau bukan guru sih tapi lebih ke sekolah sih. Dengan gabungnya Bu Ria di CDP itu kira-kira apa sih perubahan dari sekolah itu kalau yang dilihat? Saya rasa banyak perubahannya Pak, soalnya salah satunya teman saya banyak yang bertanya, maksudnya
Kalau sekolah lain itu kan ada yang kebetulan kenal sama saya kan, ini ibu Riza ada dulu bisa ibu Hasim itu kan ya namanya dia bagus sekali katanya. Ya, bagus ya, saya sering orang-orang sering juga memonitor kan, melihat apa yang dilakukan dia kan, apalagi kalau dari dikirim ke YouTube ya kan, itu guru-guru lain kan bisa tengok gitu. Itu satu kebanggaan juga kali di SD 100 Sentani ada salah satu guru yang memiliki motivasi yang bagus untuk memberikan pengajaran pada anak murid kan. Nah, jadi adalah satu kebanggaan bagi kami, jadi kawan-kawan yang sekolah lain tuh, nah itulah bisa enak ya, dan guru yang bagus di sana bisa untuk jadi motivasi kita dalam belajar. Kalau dari segi apanya, kalau ibu lihat dari segi orang tua gimana? Orang tua saya rasa mendukung juga. Kita lihat dari di sini kan di lokal ini kan, dengan adanya dukungan orang tua ini seperti ada hiasan dinding, apa pula denah-denah ini semuanya. Kalau tidak ada dukungan orang tua itu tidak akan bisa jalan, bisa berjalan. Jadi mungkin itu aja mungkin yang saya tanya sama. Oh ya, satu lagi nih, untuk kedepannya harapan ibu ya untuk Harapan saya semoga kedepannya pembelajaran yang dilakukan dia akan lebih baik lagi, akan lebih aktif lagi, bisa memberikan contoh yang positif bagi kawan-kawan di sekolah, dan juga bisa memberikan apa pada anak murid. Oke, terima kasih. Proses pembelajaran kan. Benar, karena ini kan baru dia pun jalan baru 3 bulan lah ya, baru jalan 3 bulan, dan alhamdulillah sudah banyak lah ya yang Iya, saya rasa pun juga banyak perubahan. banyak perubahan. Di sekolah kami pun salah satu kebanggaan bagi kami kan di sekolah ini. Ini baru 3 bulan loh, Bu. Iya, memiliki guru serasa guru penggerak yang bisa memberikan motivasi untuk anak didik, untuk guru-guru yang lain, dan juga pokoknya satu kebanggaan lah bagi sekolah kami. Memiliki seorang guru penggerak gitu lah di sekolah ini. Apalagi kalau ada 2 kemarin. Itu sayangnya yang muda-muda di sini ya mungkin dengan adanya dia nanti akan bergerak juga yang lain kan bergerak. Ya karena dia agak lincah nih, Bu. Ah, Maksud agak lincahnya dia nggak mau diam kayak gitu. iya. Dia mau bergerak terus Itulah gitu kan. kelebihan dia, Pak. Mudah-mudahan nanti terimas lah. Dengan kelebihannya itulah bisa mungkin bisa mendukung, bisa memberikan motivasi sama guru-guru yang lain kan. Nah, dengan adanya apa hal-hal yang positif yang dikasihkan ibu dia kan Pak. Nah, jadi saya rasa tidak ada orang yang tidak mau mencari contoh yang positif Pak ya. Pasti ada mencari yang hal positif tadi. Ya itu saya juga berharap sebenarnya ini baru jalan 3 bulan dari proses pembelajaran yang dilakukan kuliah, dan masih ada nih sisa sampai bulan Agustus sekitar 6 bulan lagi lah ya, sekitar 6 bulan 6 bulan lagi lah gitu kan. Dan saya berharap juga mudah-mudahan kuliah sukses untuk kegiatan ini, kemudian juga secara langsung juga ini akan menaikkan lagi nama sekolah, kemudian memberikan kontribusi yang bagus untuk masyarakat, orang tua, dan lingkungan yang ada di sekolah. Saya juga berharap gitu juga Pak, masalah dengan adanya salah satu guru penggerak di sekolah ini kan juga memberikan suatu kebanggaan bagi sekolah kami, dan juga dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih bagi anak-anak murid untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah ini. Terima kasih banyak Bu kepada kita pada sore hari ini. Yang mudah-mudahan Saya juga mohon maaf Pak kalau ada mungkin banyak yang kurang pantas sebenarnya. Ya saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang mudah-mudahan harapan kita itu pastinya kita mengasih yang terbaik buat siswa kita, buat sekolah kita, buat orang tua, gitu kan. Dan tujuan itu kita pasti sama sih sebetulnya. Cuma kadang-kadang proses itu yang kita lakukan itu beda-beda. Sekali lagi terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sekolah itu nanti kalau misalnya udah besar mau bikin apa? Hah? Bikin masjid? Masya Allah. Kenapa bikin masjid? Biar dapat pahala. Kalau misalnya cita-cita mau jadi apa? Jadi dokter apa? Spesialis apa tuh? Spesialis jantung, spesialis mata, keren ya.
Kalau Alia kalau udah besar nanti mungkin apa nih? Bikin papa mamanya bangga. Kalau cita-citanya menjadi apa? Jadi guru Pak. Kenapa? Suka dengan pengetahuan alam. Apa yang paling ada suka dengan pengetahuan alam? Tentang tumbuhan. Kenapa Alia suka dengan belajar tumbuhan? Kok suka sih belajar tumbuhan kan? Ada hewan-hewan juga. Kenapa kok tumbuhan yang Alia suka? Tumbuh-tumbuhan. Senang Alia misalnya ada di rumah itu bercocok-cocok tanam gitu, misalnya apa namanya bunga misalnya itu apa namanya bantu mama di rumah, suka ya. Oke. Reva juga pelajaran yang paling Reva suka matematika. Oke. Kenapa dengan matematika? Kenapa? Oh gitu. Jadi belajar matematika sama Buria itu lebih seru lagi. Gitu. Dulu memang nggak seru belajar matematika sama Buria. Nggak seru ya dulu ya. Kalau sekarang udah seru ya belajar sama Buria ya. Kalau Alia itu juga senang belajar dengan Buria sekarang. Apa sih yang bikin senang belajar dengan Buria? Apa yang bikin senang belajar dengan Buria? Kenapa? Oke, ramah. Apa lagi? Baik. Nah, kalau di kelas gimana nih? Kalian satu kelas kan? Satu kelas ya. Kalau di kelas gimana Bu Ria? Misalnya nih, apakah Bu Ria menyamakan siswa di kelas atau gimana? Kesana. Kalau ada yang belum paham, mau nggak Bu Ria kira-kira menjelaskan? Boleh, mau ya. Sering juga belajar di luar kelas? Ada juga belajar di kelas, ada di dalam kelas. Nah, kira-kira kalau yang sekarang, tadi bilangnya Bu Ria udah berubah ya gaya belajarnya ya sekarang. Gaya ngajar Bu Ria beda ya sekarang. Nah, itu tuh apa sih yang terasa sama Revan? Sama Revan yang berbeda itu kayak gimana? Cara ngajar. Kalau dulu cara ngajar Bu Ria kenapa? Beda ya. Kalau dulu gimana? Oh beda aja ya. Kalau yang sekarang ini lebih mantap sekarang nih. Terus apa lagi? Itu aja. Oke, kalau dia kalau Alia apa bedanya dulu yang ngajar dengan sekarang? Cara ngajar itu beda dengan guru-guru sebelumnya, guru Ria sebelumnya atau dengan guru-guru yang lain? Oh, guru Ria sebelumnya. Kalau dulu kan beda. Oh, banyak yang kurang ngerti kalau dulu tuh. Kalau yang sekarang ini udah banyak yang ngerti lagi sekarang. Ada nggak Bu yang misalnya ngasih di dalam kelas itu ngasih motivasi, ngasih semangat gitu belajar? Ada. Nah, gimana contohnya Bu Ria? Gimana contohnya kasih dia? Breaking, semangat lagi. Oh, gitu ya. Itu berapa kali dilakukan SBQ? 3 kali. Jadi itu bikin Revan atau kawan semangat lagi ya buat belajar. Kalau Alia gimana? Semangat siang. Oh, oke. 4A semangat siang. Nah, itu berdiri semuanya tuh. Berdiri semuanya. Oh, duduk aja. Ada nggak pernah buat dia kasih nonton video untuk belajar? Ada ya.
biasanya video apa dia video? Matematik sama matematika. Kalau misalnya tentang motivasi gitu, ada nggak? Ada ya. Apa contohnya? Tentang ngasih semangat itu ada nggak? Ada ya. Ada. Oke. Itu biasanya berapa kali? 3 kali dalam pembelajaran itu bikin kalian jadi senang nggak belajarnya kayak gitu? Senang. Ada diselang-seling gitu, ada permainan ada nggak? Ada. Tebak-tebak permainan, tebak-tebak pekerjaan. Ada pekerjaan kayak misalnya gini Pak, itu kan berarti teman tebak apa tuh? Nanti jawabnya polisi, ya kita gini kan. Nanti ada teman jawab seks, seperti bilang itu Pak. Oh gitu ya, jadi itu kelas tuh jadi rame ya, jadi rame. Ya, itu dilakukan sama Bu Dia sekarang. Dulu nggak ada gitu, nggak ada. Tahu nggak kira-kira kenapa Bu Dia? Jadi kok dia Bu Dia ini sekarang itu cara mereka? Tahu nggak kira? Karena murid itu ya, Apa tuh? dalam diri sendiri. Jalan dulu kan. Oh, oke. Ayah tahu nggak kira-kira? Kenapa kok beda ya Bu Dia ngajarnya sekarang gitu? Sama Ayah senang ya belajar dengan Bu Dia ya sekarang ya. Oke. Nah, terus untuk kedepannya apa sih harapannya Revan untuk kemudian? Dan dia sehat selalu, panjang umur, semoga bisa kita semua terus amin. Itu aja. Oke. Kalau Arya apa harapannya? Gitu juga. Oke, tambah lagi anak kuliah misalnya. Ya, atau apa gitu mungkin. Kalau misalnya pesan untuk kuliah apa? Kalau Arya pesan untuk kuliah? Nah, harapan dari juga bersama ya. Ya, semoga sudah sehat selalu gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti kelas sekarang kelas 4 kelas 5 ketemu nggak saya lagi Bu dia yang ngajar? Maksudnya masih beda nggak dari saya yang ngajar? Kalau enggak gimana? Hah? Ada guru lain misalnya ngajar gimana? Oke. Gimana? Oh, kurang seru jadinya ya. Oke, jadi kayaknya juga Revan semua guru-gurunya di sini juga jadi guru CGT. Senang nggak? Senang ya. Kalau misalnya di sekolah lain kalau di kelas lain nanti tidak ada CGT-nya gimana kalau Revan belajar ini? Nggak seru ya? Seru ya. Oke. Kalau dengan guru lain ada nggak? Misalnya nyanyi gitu, activity gitu ada nggak? Nggak ada ya. Belajar aja. Itu bikin jadi apa jadinya? Kenapa? Oh, gitu. Kalau aja gimana ya? Aja gimana? Gitu ya. Makasih ya Revan ya dan Alia sudah berbagi dengan Bapak nih ya hari ini. Tadi awalnya deg-degan nggak? Enggak ya? Ada juga deg-degan kan? Nggak, santai bisa kan? Oke, terima kasih ya. Semoga Bapak doakan kalian semoga jadi sukses untuk semuanya. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi kita ketemu lagi, mudah-mudahan Bapak masih panjang umur. Bapak udah lihat Bapak jadi bikin apa namanya masjid ya, bikin masjid, dan Alia juga udah jadi guru hebat untuk IPA di SMA favorit yang ada di Kota Pekanbaru ya. Oke, ada yang mau disampaikan ke Bapak?
Atau ada yang mau disampaikan ke Bu Ria? Nggak ada yang apa, nggak ada lagi menyampaikan. Semangat saja boleh selalu semangat. Tetap semangat Bu Ria. Saya ini juga ya, tetap semangat ya sama Bu Ria, dan kita doakan Bu Ria selalu dalam keadaan sehat ya, dan terus Bu Ria juga menjalankan kegiatan apa namanya ya. Oke, terima kasih ya anak semuanya, anak lahir hebat nih semuanya, dan mudah-mudahan terima kasih. Waktu ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.